Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bissalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah kita melanjutkan kembali dars kita di pagi hari ini dari pembacaan kitab Al-Iman milik Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala. Yaitu kitab yang di dalamnya muatannya diperuntukkan untuk membantah terhadap suatu kelompok ataupun sekte daripada Murji'ah. Daripada Murji'ah. Dan di dalamnya ini Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala beliau menukilkan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menukilkan pendalilan terhadap bantahan terhadap Murji'ah. Murji'ah yang juga di sisi lain Jahmiyah. Akan tapi ini lebih spesifik kepada pemikiran Irja. Karena Jahmiyah hakikatnya Murji'ah. Adapun Murji'ah secara spesifik itu adalah suatu kelompok lain. Secara khusus memiliki pemahaman Irja. Seperti itu. Tapi bisa juga masuk kepada Jahmiyah. Jahmiyah mengidap pemahaman Irja. Irja itu bisa Irja itu secara khusus. Adapun irjanya itu sendiri adalah secara khusus. Orang-orang yang menafikan bahwasannya amal itu bukanlah bagian daripada keimanan dan ini adalah berkonsekuensi fatal di dalam kita beragama. Dan mereka memiliki dalil, orang-orang Murji'ah memiliki dalil, maka demikianlah Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam beliau menuliskan sebuah risalah ini. Yang di dalamnya dikhususkan pembahasan Al-Iman, kitab Al-Iman, yaitu berkaitan dengan ta'rif, definisi Al-Iman di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga dalam perspektif daripada Al-Murji'ah. Dan kita sudah masuk dalam pertemuan yang 10, pertemuan ke-10. Pada bab yang ke-6. Bab yang ke-6 di dalam PDF itu halaman 61 pada Kitabu fil Iman wa mu'alimihi wa sunanihi li Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala. Al-Babus Sadis atau Babus Sadis, bab yang ke-6. Zakara ma'abat bihil ulama man ja'ala al-imana qawlan bila amal wa manahu anhu min mujalasatihim. Pada judul dalil-dalil yang menyebutkan di dalamnya para ulama terhadap siapa saja yang dia itu menjadikan al-imana, iman itu qaulan bila amal, hanya sekadar qaul, ucapan, bila amal, tanpa adanya perealisasian daripada praktik amal, seperti itu. Jadi cukup seorang itu dia mengikrarkan dengan lisannya
dia seorang muslim misalnya, maka itu sudah cukup untuk menjadikan dia sebagai seorang muslim hakikat, ya, muslim tulen. Ya, walaupun dia tidak mengerjakan daripada perintah-perintah syariat, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan ke atas seorang hamba. Bila amal. Ini bertentangan ya dengan apa namanya, i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami ta'arif daripada al-iman. Ya. Dan ini bukan permasalahan yang ringan, ini permasalahan usul, berbahaya, ya, berkonsekuensi, barakallahu fikum, ya, berkonsekuensi besar, bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Dan alhamdulillah ala man yassarahullah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca para kitab ulama kita, ulama-ulama Rabbani, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara detail di dalam kitab-kitab mereka. Gunanya untuk apa? Untuk kita memahami itu dengan ilmu. Kita memahami suatu konteks dari permasalahan itu dengan ilmu, kemudian kita bisa memberikan bantahan juga dengan ilmu. Kenapa? Karena kita membaca secara urut. Dan yang kita baca adalah kitab-kitab yang ya datang dari para ulama kita ahlu sunnah di kalangan orang-orang yang sikoh, bukan sembarangan, bukan. Ya, ada yang seperti ini membantah secara khusus kepada Murji'ah sehingga kita bisa mengenal apa itu Murji'ah, ya, bagaimana mauqif mereka di dalam keimanan, apa dalil-dalil mereka, ya, yang dikeluarkan, bagaimana cara mereka istidlal. Ini sudah dijelaskan semuanya di dalam kitab ini hingga sampai kepada bab yang keenam ini, ya, yang poin daripada inti pembahasan itu, Murji'ah itu menafikan, ya, amalan daripada keimanan. Intinya kata mereka, amal itu sama sekali tidak mempengaruhi keimanan seseorang, keislamannya seseorang, tidak mempengaruhi. Baik itu yang secara terang-terangan meyakini i'tiqad daripada Murji'ah, sebagai pelopor mereka itu Abu Hanifah dan sebagainya, ataupun Murji'atul asr, Murji'ah di masa sekarang ini, kontemporer, ya, naudzubillahi min syarrihim, yang sudah sering kita bahasakan bahwasanya mereka itu secara teori, secara retorika, secara apa namanya, secara lisan mereka itu mengatakan berkesesuaian dengan ahlu sunnah, al-iman kada wa kada, ya, qaulun wa amal wa i'tiqadu, ya, kemudian yazid wa yanqus dan sebagainya, seakan-akan berkesesuaian, tapi pada praktiknya ternyata mereka adalah Murji'ah. Murji'ah itu bisa al-Asy'ariyah ataupun kelompok-kelompok yang nisbah kepada Salafi, kan seperti itu. Mereka itu Murji'ah, kufar. Bahkan para imam salaf di antaranya Waqi' bin Jarrah, guru al-Imam Syafi'i dan yang sebagainya, itu mengkafirkan, memvonis kafir Murji'ah. Ya, Murji'ah dikafirkan. Ya, bahkan di sini juga nanti akan disebutkan dalil tentang kekafiran mereka. Maksudnya mereka bukanlah orang-orang yang ada pada mereka itu keislaman. Kenapa? Karena ucapan mereka ini yang berkonsekuensi fatal di dalam, ya, Islam, seperti itu. Taib. Ini perlu diperhatikan, ya. Membaca kitab para ulama, ulama-ulama yang rabbani, kita mengenal ulama, ya. Bukan semua orang dijadikan ulama. Ya, semua dijadikan alim, dijadikan imam. Zakara ma'abat bihil al-ulama man ja'ala al-imana qawlan bila amal wa manahu anhu min mujalasatihim. Taib. Pada poin yang ke-74, qala al-imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Katsir anil Auza'i an Yahya ibn Abi Amr Asy-Syaibani, ya, bukan dengan sin tapi dengan shin, bukan dengan sin. Ya, ada titiknya harusnya. Asy-Syaibani. Beliau mengatakan qala Hudzaifah, ya, Ibnul Yaman. Hudzaifah di sini adalah Hudzaifah Ibnul Yaman, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Inni la a'rifu ahla dinaini ahlu zinik ad-dinaini finnar. Kata Yahya bin Abi Amr Asy-Syaibani, dia mengatakan,
telah berkata Hudzaifah ibnul Yaman, kata beliau, ini sesungguhnya aku dengan harfu taukid, ya, didahului dengan harfu taukid tegas, kata beliau, la a'rifu, benar-benar mengetahui, ya, benar-benar mengetahui, la a'rifu ahla dinaini, terhadap orang-orang yang memiliki dua keyakinan, ya, dua agama dibahasakan di sini, yaitu orang-orang yang memiliki dua agama ini finnar, di dalam neraka. Kata beliau, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, qaumun yaqulun, suatu kelompok atau sekte, ya, yang mereka itu menyatakan bahwasanya al-imanu qaulun, iman itu ucapan, wa in zana wa in saraqa, ya, meskipun, ya, pelakunya itu berzina ataupun mencuri. Paham sampai di sini? Ya, jadi ada suatu kaum berdasarkan penuturan daripada Hudzaifah ibnul Yaman, ya, kata beliau, salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan ada orang-orang yang dia itu mengatakan iman itu hanya sekadar qaulun, al-imanu qaulun, iman hanya sekadar ucapan saja, ikrarkan saja, seperti itu. Ya, hari ini orang itu mengaku Islam, ya, KTP-nya Islam dan sebagainya. Wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, itu tidak akan mempengaruhi daripada keimanannya. Ya, dan ini adalah minal kabair, ya, dari dosa-dosa besar misalnya. Sedangkan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dengan apa? Yazidu bi yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, mengerjakan amalan-amalan soleh, ya, duduk di majelis ilmu bersama dengan orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang beramal, dan juga yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan, berkumpul dengan apa? Orang-orang fasik, orang-orang fajir, ya, jauh daripada majelis ilmu, ya. Bahkan sampai kepada nanti derajat kekufuran, tidak tersisa lagi sedikit pun daripada keimanannya, atau bahkan bisa langsung seketika itu juga keluar daripada Islam, ya. Karena iman atau, ya, iman itu adalah keyakinan dengan hati, i'tiqadu bil qalb wal qawlu bil lisan, dan juga ikrar, dan juga wal amalu bil jawarih, merealisasikan, ya, kewajiban dengan amalan anggota badan. Ini berdasarkan penuturan Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian ada yang kedua adalah wa qaumun yaqulun, dan suatu kelompok atau sekte yang mereka itu mengatakan mabala shalawatul khamis, ya, mereka itu apa? Merasa bodoh, merasa acuh, ya, tidak peduli, ya, tidak mau tahu. Kalau tadi itu ada orang yang kelompok yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan, walaupun dia berbuat dari berbagai macam dosa-dosa besar, tidak akan mempengaruhi daripada keimanan. Ini pertama. Yang kedua, ada kelompok atau sekte yang mereka itu mengatakan ma balas shalawatul khamis. Ya, subhanallah. Mereka itu tidak peduli, tidak mau tahu. Mereka itu acuh, masa bodoh, ya, terhadap kewajiban sholat 5 waktu, sholat maktubah, ya, sholat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu mereka tidak mau tahu, tidak peduli, ya. Wa innama humma sholatani, hanyalah mereka itu mungkin menganggap hanya sholat itu hanya 2 waktu, ya, boleh jadi hanya 2 waktu, ya, atau bahkan tidak sama sekali, tidak peduli dengan sholat 5 waktu, ya. Qol, ya, dikatakan fadzakara shalatal maghrib awil isya wa shalatal fajr, ya. Jadi diriwayatkan daripada Ibnu Abi Syaibah di dalam bab kitab Al-Iman, dan juga diriwayatkan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Al-Iman, wa ibnuhu Abdullah fi Sunnah, dan juga anak beliau Imam Abdullah di dalam kitabnya As-Sunnah.
Tapi ini sanadnya wa isnaduhu munqati, terputus. Jadi dua kelompok ini ada, ya, yang mana dua kelompok ini sama-sama Murji'ah, ya, sama-sama menafikan daripada amal itu bukanlah termasuk bagian daripada keimanan. Ya, baik itu yang secara Murji'ah yang tidak sampai kepada taraf ekstrim, sampai yang kedua ini, ya, tidak peduli lagi terhadap sholat 5 waktu, seperti itu. Artinya sama Murji'ah, ya, Murji'ah menafikan amal daripada keimanan yang merupakan ijma' di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Damrah ibn Rabi'ah yuhaddisuhu an Yahya bin Abi Amr Asy-Syaibani an Humaid al-Muqri an Hudzaifah. Ya, dan juga ini di dalam redaksi lainnya berdasarkan penuturan daripada Damrah ibn Rabi'ah yang dia itu meriwayatkan daripada Yahya ibn Abi Amr Asy-Syaibani, sama dari rawi yaitu Yahya bin Amr Asy-Syaibani dari Humaid al-Muqri kemudian sampai kepada Hudzaifah, didengar langsung daripada Hudzaifah. Qarana hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu wa hada qarana al-irja' ya bi hujjatis shalah. Ini menjadi perbandingan tersendiri ya terhadap hadisnya Hudzaifah ini, ya, untuk mengenal daripada pemikiran al-irja', di antaranya adalah hujjah mereka terhadap salat. Wa bidzalika wasafahum Ibnu Umar radhiyallahu anhu aidan. Dan ini juga sebagaimana yang telah disifatkan oleh Ibnu Umar terhadap kelompok Murji'ah. Ya, kalau tadi Hudzaifah ibn Yaman dan Abdullah daripada Ibnu Umar, anak daripada Umar ibn Khattab, juga telah mensifati, ya, sifat mereka, sudah mendeteksi seperti itu. Qala al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, hadatsana Ali bin Thabit Al-Jazari an ibni an ibni Abi Laila an-Nafi an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, kata Abdullah bin Umar, ya, beliau tegas sekali, ya. Di sini hukum terhadap mereka, ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qol, sinfani laisa lahum fil Islam nasibun. Subhanallah. Siapa yang mengatakan? Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Dua sekte, dua kelompok, dua sinfan, ya, yang tidak ada pada mereka keislaman, atau Islam itu tidak ada pada mereka. Siapa mereka? Al-Murji'ah wal Qadariyah. Ya, dua kelompok yang tidak ada pada mereka keislaman, yaitu Al-Murji'ah dan juga Qadariyah. Kalau kita melihat, ya, bahwasanya Murji'ah ini menafikan amal daripada bagian keimanan, ini bukan permasalahan ringan, ya. Barakallahu fikum. Karena memang ini berkonsekuensi fatal. Bagaimana tidak seorang muslim, ya, tanpa harus dia mengerjakan perintah-perintah yang telah diwajibkan ke atasnya daripada amal-amal, itu tidak ditunaikan, bahkan diyakini bukanlah termasuk bagian dari keimanan. Sehingga apa? Konsekuensinya ini, ya, seorang yang itu dia terjatuh ke dalam kekufuran, ya, kesyirikan akbar, itu tidak akan mempengaruhinya. Nah, inilah keyakinan daripada Murji'ah. Asy'ariyah, ya, al-Asy'ariyah, kemudian Murji'ahnya itu sendiri dari kelompok-kelompok Talafi ini, ya. Sehingga kita tidak boleh untuk memvonis siapa saja yang telah jelas jatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, kekufuran, kesyirikan akbar sebagai seorang musyrik kafir. Tidak boleh, kata mereka. Karena tidak berpengaruh apa-apa. Dia tetap seorang muslim. Mau dia tidak sholat, mau dia, ya, menghalalkan riba, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, ya, menginjak mushaf dan sebagainya. Ini berbahaya, ya. Bahkan kalau begitu konsekuensinya iman itu bagi setiap orang yang menyandarkan diri atau menisbahkan diri mereka kepada Islam,
keimanan mereka kalau begitu setara dengan keimanannya para nabi, keimanannya para ya para nabi, para malaikat dan sebagainya. Subhanallah. Karena iman itu tidak ajak dia satu tingkatan saja levelnya. Setiap orang itu adalah wali, kan seperti itu. Ya, orang tidak salat, oh berarti boleh jadi dia wali. Ya, orang ya memfatwakan syirik akbar itu bukan kekafiran. Oh itu boleh jadi wali, bahkan ijtihad katanya. Ya, dapat satu pahala kalau begitu. Ya, lahu ajron atau ajroin. Satu atau dua pahala, subhanallah. Ya. Nah, ini pemikiran yang berbahaya. Ya. Kata Abdullah bin Umar ya, dicatat ini. Ya, berkata Abdullah bin Umar dari Nafi, ya, dari Nafi bahwasanya sinfani laisa lahum fil Islam nasibun al-murji'ah wal qadariyah. Laisa lahum sinfani laisa lahum fil Islami nasibun al-murji'atu wal qadariyatu. Ya, tidak ada dua sekte atau kelompok pada mereka keislaman, ya, yaitu Murji'ah dan juga Qadariyah. Abdullah bin Umar tegas, ya, tegas. Bahkan di riwayat yang lain yang sudah sering kita baca juga ketika disampaikan dari Yahya bin Ya'mar, ya, dua orang tabi'in, ketika mereka melaporkan ada kelompok yang menyimpang di Basrah, ya, dari kalangan Qadariyah yang dipelopori dari siapa Al-Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawan. Kata Abdullah bin Umar, ana bari'um minhum wa hum bura'um minni. Ya, aku tidak beragama dengan agama mereka dan mereka pun tidak beragama dengan agamaku. Takfir, pengkafiran. Ya. Langsung divonis kafir kelompoknya semuanya. Ya. Saat itu juga siapa saja yang mengidap pemikiran Qadariyah, gulat Qadariyah pada saat itu dikafirkan. Ya. Dan ini ya Abdurrahman ibn Abi Layla dikatakan qala Ahmad kana si al-hifz muttarib muttaribul hadis wa kana fiqhu ahabba ilaina min hadisihi. Kemudian dikatakan oleh Abu Hatim mahalluhu as-sidq. Ya, kondisi beliau, kondisi perawi ini adalah seorang yang jujur. Si ya. Maknanya sahih di dalam sanad ini. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Al-Iman, ya, berdasarkan penuturan daripada Abdullah bin Abbas dan juga diriwayatkan secara marfu kepada Nabi SAW, ya, sebagaimana dalam kitab As-Sunnah Al-Kirmani Al-Hambali dan juga As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah ibn Ahmad di dalam kitabnya As-Sunnah dan juga Rad alal Mubtadi'ah. Kemudian Haddatsana Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala qala haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Salamah bin Kuhail qala ijtama'a ad-Dhahhak wa Maisarah wa Abul Bukhtar, ya, Abul Bukhtari wajtama'u ala anna asy-syahadata bid'atun wal irja'a bid'atun wal bara'ata bid'atun. Ya. Kata Kata Salamah ibn Kuhail, beliau mengatakan telah ijma' ulama umat Islam, di antaranya Ad-Dhahhak, Maisarah dan juga Abul Bukhtari, mereka bersepakat bahwasanya asy-syahadah itu adalah bid'ah, al-irja' bid'ah, wal bara'ah bid'ah. Kita lihat pada catatan kaki apa yang dimaksud dengan syahadah.
irja dan juga al-bara'ah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Iman, kemudian oleh anak beliau yaitu Abdullah ibnu Ahmad di dalam kitab As-Sunnah dengan sanad yang sahih. Wa ma'nahu kama fi sunnah lil Khallal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali dalam kitabnya As-Sunnah. Qala Abu Talib, sa'altu Aba Abdillah, kata Abu Talib, aku bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal terkait tadi al-bara'ah dan sebagainya. Al-bara'atu bid'atun wal wilayatu bid'atun wasyahadatu bid'atun. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, al-bara'ah bimakna, ya ini dengan makna, maksudnya adalah an tatabarra'a ya min ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau berlepas diri dari seorang saja dari kalangan sahabat Nabi SAW. Berlepas diri bisa banyak ya, mengkafirkan ataupun sampai meninggalkan mereka di dalam riwayat dan pendapat mereka dan sebagainya, atau mengkritisi mereka, mengesankan buruk mereka. Ini semuanya merupakan bentuk daripada al-bara'ah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ahmad, al-bara'ah maknanya adalah engkau berlepas diri dari seorang saja dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ini merupakan kebid'ahan ya, hingga pada kekufuran. Kemudian wilayah, ya wilayah maknanya adalah an tatawalla ba'dhan wa tatruka ba'dhan. Engkau berloyalitas kepada sebagian orang, kemudian engkau meninggalkan dari loyalitas itu juga kepada sebagian orang lainnya. Ya, kepada kaum muslimin maksudnya. Ya, tidak berloyalitas secara umum kepada setiap kaum muslimin, tidak, tapi dipilah-pilah ya. Kepada sebagian dia loyalitas, berwala, ya, nusroh dan sebagainya. Kemudian kepada selainnya lagi tidak mau untuk berwala. Ini juga kebid'ahan. Ya, ini perkara yang tidak baik, perkara yang jelek. Perbuatan-perbuatan su. Kemudian syahadat, ya, yaitu antashhada ala ahadin annahu finnar. Engkau mempersaksikan atau memvonis, menghukum terhadap seseorang bahwasanya dia berada di neraka, menjazm. Ini tidak boleh. Ya, menjazm orang itu di surga ataupun di neraka sampai dengan dalil ya. Dengan dalil, dengan burhan, dengan ya di atas basirah, ya, manatnya apa dan sebagainya. Harus dengan kepastian. Tidak ada selepas dari apa yang dinaskan oleh Nabi SAW, kita berhak untuk memvonis dia di neraka ataukah di surga sampai jelas kepada kita, ya, seperti itu. Ya, mengkafirkan orang pun seperti itu, di atas yakin, ya, di atas apa namanya, di atas keyakinan, di atas hujjah, bukan di atas zon, ya, takhmin, kemudian di atas ya apa prasangka, praduga, ya, dan sebagainya, bukan, tapi di atas keyakinan, di atas dalil, bil burhan, walaysa bil buhtan. Ya, bukan dengan mengada-ngada, seperti itu. Ya, kalau orang itu kafir, jelas kita kafirkan. Ya, kalau tidak kafir, jangan dikafirkan. Itu juga dengan seorang yang dia itu wafat, mati di atas apa? Dia mati di atas kekafiran, divonis sebagai ahli neraka, ahlun nar, kal, seperti itu. Ya. Jadi itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Kemudian qala al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad ibn Katsir anil Auza'i anil Zuhri qala mabtada'at fil Islam bid'atun adarra ala ahliha min hadzal irja. Subhanallah. Kata siapa? Kata Zuhri Asy-Syihab Zuhri, beliau mengatakan ya dari Muhammad ibn Katsir dari Al-Auza'i sampai kepada Az-Zuhri, beliau mengatakan tidak pernah ada suatu kebid'ahan di dalam agama Islam yang mana kebid'ahannya tersebut adarra, sangat teramat berbahaya, ya, begitu sangat teramat berbahaya ala ahliha, terhadap pemeluknya, min hadzal irja, daripada bid'ahnya Murji'ah. Subhanallah. Ya, bid'ahnya Murji'ah ini berbahaya sekali. Ya,
tidak bisa dianggap enteng, ya, remeh. Murji'ah kafir, ya, Murji'ah kufar, ya. Apalagi di masa sekarang lebih parah lagi, ya, makin parah. Jadi itu kata Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, mubtada'at fil Islam bid'atun adarra ala ahliha min hadzal irja. Tidak ada kebid'ahan yang begitu sangat berbahaya di dalam Islam bagi para pemeluknya, bagi para ahlinya, kecuali daripada bid'ahnya al-irja ini. Terlihat pada catatan kaki, rawahu al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah dan juga Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Iman, dan yang semisal daripada Yahya, ya, dan juga Qatadah dan juga Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama semua. Para ulama kita wajib kenal bagaimana i'tiqadnya mereka, mauqifnya mereka, ya. Jadi kita tidak perlu melihat atau menoleh kepada yang lainnya. Melihat, ya, akwal-akwal selain daripada mereka ataupun penjelasan-penjelasan dari kalangan mutaakhirin terhadap i'tiqad mereka. Langsung saja baca ini, baca bagaimana mauqifnya mereka, ya, seperti itu. Jadi ini berdasarkan penuturan para ulama yang disebutkan daripada Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, di dalam kitab beliau ini, kitab Al-Iman, ya. Al-Imam Ahmad juga berkesesuaian dengan periwayatan daripada Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah, Ibnu Battah, Al-Ibana Al-Kubra, ya, dari para salaf seluruhnya, Yahya, ya, Yahya bin Salam, Qatadah, ya, Ibrahim An-Nakhai, ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Warawa Harb Al-Kirmani Al-Hambali di dalam kitabnya As-Sunnah, anil Imam Malik, dari Imam Malik, ya, beliau mengatakan rahimahullah, dari Imam Malik beliau mengatakan annahu qala, maksudnya beliau mengatakan kanat fitnatu Abi Hanifata adarru ala hadhil ummah min fitnati iblis fil wajhaini jami'an. Ya, subhanallah. Kata Imam Malik ini, kata Imam Malik. Kata beliau, ya, tidaklah fitnah, kanat fitnatu Abi Hanifah, ya, fitnah yang dimunculkan oleh Abu Hanifah, ya, Abu Jifah laknatullah alaih, adarru ala hadhil ummah min fitnati iblis fil wajhain jami'ah, ya, lebih sangat berbahaya ketimbang daripada sekedar fitnah yang ditimbulkan oleh iblis. Ini kiasan, bukan berarti iblis itu ringan fitnahnya daripada Abu Hanifah, bukan. Tapi ini kiasan menggambarkan sudah benar-benar, ya, orang ini Abu Hanifah sudah nggak bisa lagi untuk apa, dikompromikan. Di riwayat lain dimintakan tobat, nggak tobat, ya. Abu Hanifah ini sungguh musibah di tengah umat ini, ya, musibah yang begitu besar, ya, sampai-sampai seperti itu Imam Malik membuat kiasan dari sebuah ungkapan, ya, fitnahnya Abu Hanifah ini, ya, begitu teramat berbahaya, memudaratkan bagi agama ini daripada ketimbang fitnahnya iblis, ya. Padahal iblis itu adalah, ya, sudah puncaknya bahkan daripada berbagai tindak kekufuran, ya, dan ijram. Tapi ini dikatakan seperti itu Imam Malik, seakan-akan fitnahnya Abu Hanifah ini lebih besar daripada fitnahnya iblis. Ya, subhanallah. Para ulama kita ini, ya, orang-orang hari ini, ya, mengkompromikan, ya, mendiskusikan, mentolerir dan sebagainya dengan kaedah-kaedah mereka yang batil, yang kufur, ya, untuk menyelaraskan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang ada di para salaf itu, ya, terkait permasalahan akidah terutama, bukanlah suatu persoalan yang harus dibahas, ya. Ini hanya sekedar khilafiyah, ikhtilaf, ya, furu'iyah, ya, zillah para ulama, ya, sampai subhanallah. Sehingga akhirnya samar tadi, ya, sebagaimana pertemuan kita semalam dalam tafsir Bil Ma'sur, tujuan mereka itu nggak bukan untuk apa, memberikan kerancuan beragama, memudaratkan umat Muhammad SAW, ya, dari kalangan kaum muslimin, ya, menakut-nakuti orang dengan itu khawarij, itu haddadi, ya, iya, itu, ya, bertindak apa namanya, sembrono atau apa,
kurang ajar kepada ulama. Mereka yang kurang ajar kepada para ulama. Ya, Imam Malik sampai mengatakan demikian terhadap Abu Hanifah. Ya, ini pentingnya kita membaca langsung kepada kitab-kitab mereka, ya, tanpa menoleh kepada penjelasan syarah, ya, daripada orang-orang mutakallimin, orang-orang ahlu zaik yang mendepankan hawa nafsu dan sebagainya. Nggak akan selamat kita kalau hanya sekadar mengandalkan orang-orang seperti itu. Dengan dalih keilmuan, dengan dari ulama. Ini ulama langsung lihat kepada mereka, bagaimana mauqifnya mereka. Untuk apa tujuannya? Dipegangi. Bahkan sampai kurang ajarnya mereka itu tidaklah boleh bagi setiap penuntut ilmu untuk memulai tadarruj di dalam ilmu, melainkan harus dengan pintu-pintu apa mutaakhirin sebelum sampai nanti kepada mutaqaddimin. Subhanallah. Seakan-akan orang-orang mutaqaddimin ini berbahaya pemikirannya, ya, yang harus difilter dulu oleh orang-orang mutaakhirin, ya, dibikin ya, seperti itu. Subhanallah. Jadi antum nggak boleh langsung baca kitab-kitab akidah para ulama salaf, jangan antum baca, nanti antum jadi khawarij katanya. Harus baca Ibnu Taimiyah dulu, Muhammad bin Abdul Wahab dulu dan sebagainya. Ya, Ibnu Qayyim dulu harus dibaca. Harus ada rekomendasi dulu dari para, ya, ulama kibar katanya. Yang muktabar hari ini siapa? Al-Fauzan dan sebagainya. Ya, bersyukur ada kajian atau majelis yang membacakan kitab mereka para salaf. Kita membacakan sebagaimana adanya tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Kemudian kita berusaha untuk apa? Mengamalkan, kan seperti itu. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khaira. Ini tugas kita untuk beramal. Taslim, tasdik, dan amal, ya, dan amal. Ini kata siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan seperti itu, ya, terhadap Abu Hanifah terkait syarah daripada perkataannya Az-Zuhri, ya, tidak ada bid'ah yang paling berbahaya di dalam Islam bagi para ahlinya, bagi para pemeluknya, melainkan daripada bid'ah irja. Kemudian kata Imam Malik, fitnahnya Abu Hanifah lebih berbahaya, lebih bermudarat, lebih, ya, mengerikan daripada fitnahnya iblis. Laknatullah alaihi. Qala al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, haddatsana Ismail bin Ibrahim an Mahdi, ya, an Mahdi ibn Maimun anil Walid ibn Muslim qala dakhala fulanun qad sammahu Ismail walakin taraktu ismahu ana ala Jundub ibn Abdullah al-Bajali fasa'aluhu an ayatin minal Qur'an faqala uharriju 'alaika an in kunta musliman lama kumta qala an tujalisani au nahwa hadzal qaul. Masyaallah. Ya. Diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, diriwayatkan daripada Ismail ibn Ibrahim, an Mahdi ibn Maimun, dari Mahdi ibn Maimun, dari Walid ibn Muslim, dia mengatakan ada seorang yang dia itu datang menemui siapa? Salah seorang sahabat Nabi SAW, Ajundub bin Abdullah al-Bajali, seperti itu. Qad sammahu Ismail. Dikatakan di sini namanya Ismail. Akan tetapi walakin taraktu ismahu ana. Tapi pada riwayat ini aku meninggalkan dari menyebutkan namanya. Ya, tapi dikatakan oleh sebagian itu namanya Ismail. Orang yang datang kepada Jundub ibn Abdullah al-Bajali ini namanya Ismail. Tapi nanti akan disebutkan nama yang benar, ya. Nama yang benar. Jadi orang ini adalah orang yang berpemikiran Murji'ah, ya, mengidap agama Murji'ah. Kemudian dia datang menemui salah seorang sahabat, ya, di dalam majelisnya, yaitu Jundub bin Abdullah al-Bajali, fasa'alahu an ayatin minal Qur'an. Dia mencoba untuk bertanya terkait ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, dia menemukan iskal, ya, sehingga dia harus bertanya. Dari sisi ini benar, ya, karena berdasarkan Allah Subhanahu mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui suatu persoalan di dalam agama. Ya, dari sini nampak benar, ya. Orang nggak tahu ya tanya, kan seperti itu. Ya, orang tidak tahu maka bertanya. Ya, dia bertanya kepada Jundub bin Abdullah, bertanya kepada seorang sahabat terkait
ya suatu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka faqala, berkata Jundub bin Abdillah, "Uharriju 'alaika in kunta musliman lama kumta aw qol an tujalisani aw nahwa hadzal qaul." Ya, kata Jundub bin Abdillah, enggak, ya, enggak. Aku akan mencegah, ya, menghambat atas dirimu apabila engkau itu adalah seorang muslim, ya. Apabila kamu adalah seorang muslim, Anda seorang muslim, tatkala engkau berdiri, maka aku akan menghalangi Anda. Nggak usah tanya-tanya, maksudnya begitu. Au qol an tujalisani, atau di perkataan yang lain, aku akan menghalangi agar Anda tidak datang ke majelisku, ya, bermajelis denganku. Seperti itu. Au nahwa hadzal qaul, atau perkataan yang semisal seperti ini, ya, dari riwayat ini. Paham sampai di sini? Ada orang yang mengidap penyakit irja, ya, dan ini sudah diketahui, pura-pura nanya, ya. Bedakan antara orang yang bertanya untuk mengangkat kejahilan atau orang yang pura-pura bertanya untuk memberikan imtihan kepada yang ditanya. Ya, baik itu nanti akan ditimpakan masaib, musibah dan sebagainya, atau hanya sekedar mengetes, ya, atau dan sebagainya lainnya, mengajak berdebat, menebarkan, ya, syubhat dan sebagainya. Padahal dari sisi, ya, secara samar, secara apa namanya, seakan-akan benar, dia bertanya kepada Junub bin Abdillah dari Al-Qur'an apalagi, ya. Tapi enggak, kata para salaf. Ya, enggak perlu, enggak usah nanya seperti itu. Uhariju 'alaika in kunta musliman lama kumta. Kalau kamu seorang muslim udah enggak usah nanya. Kan seperti itu. Ini tegasnya para salaf, ya, menunjukkan kepada kita, ya, pertama pengajaran bahwasanya orang yang berilmu itu lebih mengetahui kondisi orang yang akan bertanya kepadanya. Apakah orang ini ngetes atau enggak? Dia lebih berhak mengetahui apakah layak untuk dijawab, ya. Kadar minimalnya adalah dikeluarkan dari majelis, ya. Kadar lanjutannya apa? Dihukum, seperti itu, dihukum, ya. Jadi bisa membedakan, orang yang berilmu itu bisa tahu ini orang bertanya apakah untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sehingga dia bisa beramal dan istiqomah di dalam beriman, atau ini orang hanya sekedar nanya, entah itu dia imtihan, menguji kepada yang ditanya, ya, menimpakan musibah, menimpakan mudorot dari pertanyaannya tersebut, memberatkan daripada, ya, dari pertanyaannya nanti melahirkan apa? Jawaban yang memberatkan umat Islam. Ini sudah kita bahas di dalam kitab Sunan Abi Daud, ya, pertemuan pertama itu, yang awal-awal dulu. Adab bertanya, bagaimana bertanya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi kata Jundub bin Abdillah, udah nggak usah tanya. Kalau kamu seorang muslim nggak usah nanya, atau nggak usah duduk bermajelis denganku. Ya, kata beliau begitu. Kemudian di catatan kaki diriwayatkan dari Tobari, Ibnu Jarir at-Tobari, fi muqaddimah at-tafsirihi, di dalam muqaddimah tafsirnya, ya, al-mujalladatul awal, atau, ya, halaman ke-38. Dari Walid ibn Muslim qol jaa Tolak ibn Habib ila Jundub ibn Abdillah fasa'alahu an ayatin minal Qur'an fadzakarahu wa fi isnadi inqata'a. Ya, jadi dikatakan di sini namanya sebetulnya bukan Ismail tapi Tolak ibn Habib, ya, sebagaimana diriwayatkan daripada Tobari, ya, yang seorang yang datang kepada Jundub bin Abdillah dari orang Murji'ah ini, itu namanya adalah Tolak bin ibn Habib, ya, Tolak ibn Habib. Kemudian pengajaran lainnya daripada riwayat ini, untuk seseorang itu meninggalkan mira, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, untuk meninggalkan tarkul mira wal qusumah wal, ya, wal jidal dan sebagainya. Untuk meninggalkan perdebatan, perdiskusian yang tidak mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang telah diketahui secara pasti tokoh-tokoh daripada ahlul bidah wad dhalal dan sebagainya. Karena sedikit sekali manfaatnya. Kalaupun itu bisa menunjukkan orang kepada hidayah, ya, dengan irsyad dan bayan, itu sedikit sekali. Apalagi di zaman sekarang. Dan itu harus datang dari orang yang kuat, orang yang punya syaja'ah, yang punya kekuatan daripada keimanan, tidak tergoda.
Ya, dan tidak sembarang orang untuk datang ke dalam perdebatan seperti itu. Jadi asalnya adalah cukup sampaikan sunnah. Ya, ini pengajaran. Cukup sampaikan sunnah, haddatsana wa akhbarana, qala Allah wa qala Rasul, ayat ini, surat ini, tafsirannya dari para salaf ini, selesai. Hadis ini, urutnya seperti ini, para salaf mengatakan demikian, selesai. Tidak perlu untuk lanjut lebih jauh daripada itu. Jangan, ya, untuk diperdebatkan, didiskusi. Hari ini diskusi dulu, antum ini, ya, dikatakan jangan seperti itu, harus didiskusikan dulu. Kita apa namanya? Kalau begitu antum hanya menerima daripada pendapatnya kelompok antum saja dan seterusnya dan seterusnya. Ini perkataan syaitan ini, ya, perkataan iblis. Ya. Para salaf nggak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Bahkan ketika sampai kepada kabar kepada Abdullah bin Umar tentang orang-orang Qadariyah, Abdullah bin Umar nggak mengatakan tunggu, nanti saya samperin dulu mereka. Iqamatul hujjah dulu, ya. Intifaul qas apa namanya? Iqamatul hujjah dulu, ya. Ditegakkan hujjah dulu seperti itu. Enggak, langsung dikafirkan. Dengar khabar dari orang-orang yang siqah, dari para tabi'in tadi, Yahya bin Ya'mar dan siapa satu lagi, ya, langsung dikafirkan. Ya, langsung dikafirkan. Ya. Orang hari ini berdiskusi dulu, barangkali ada kebenaran di antara kita yang tidak kita ketahui, kan gitu. Ya, boleh jadi ada kebenaran pada antum yang Anda nggak ketahui, ataupun ya antum dengar dulu penjelasan Anda sebagainya. Kita diskusikan dulu, dialog dulu, ya. Udah gitu diskusi dari orang-orang jahil, para juhal, nggak punya perangkat ilmu, nggak punya, ya, la haula wala quwata illa billah. Atau datang dari kalangan orang-orang yang, ya, dari kalangan ahbar, kubaro dan sebagainya. Tarkul jidal wal mira, karena dikatakan dalam tidak Ahlus Sunnah, al mira'u kufrun. Berdebat itu kekafiran. Maksudnya apa? Menghantarkan kepada kekafiran, menjadikan syak di dalam agama, ya. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang menebarkan zukhrufal qaul gurura, ya. Jadi musuh-musuh dakwah ini, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, perhatikan, itu datang dari kalangan orang-orang intelek, ya, akademik, ya, ahlul lughah, ahlul fasahah, ya, ahlul hujjah, orang-orang yang pandai berdebat, berdiskusi, orang-orang yang ahli di dalam bahasa sastra, balaghah, mantik, ya, orang-orang yang punya gelar, ya, doktor, ya, LC, MA dan sebagainya. Jadi nggak perlu antum kalau punya keraguan dalam agama, ya sudah, ya, nggak ada urusan, kan seperti itu, ya. Kata Jundub bin Abdullah, uharriju 'alaika in kunta musliman lamma qumta aw qala an tujalisani an aw nahwa hadzal qaul. Ya. Sampaikan sunnah, sampaikan apa yang antum dapati dari faidah pelajaran, kitabnya apa, kan seperti itu. Siapa yang berbicara, sanadnya bagaimana. Sudah. Oh, ini sanadnya begini, harus dikompromikan dulu. Ini pendapat lain begini, 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 tinggalkan sudah. Nggak ada manfaat. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya, berlindung kepada Allah dari kejahilan. Di antara kejahilan itu apa? Tidak bisa mengenali al-haq. Ya, bukan hanya sekedar secara maknawi jahil itu tidak punya ilmu dan sebagainya, bukan. Tapi terkadang juga jahil itu dia punya segudang ilmu tapi dia nggak tahu kebenaran. Karena apa? Allah sudah kunci pintu mati Allah kunci mati pintu kebenaran bagi dirinya. Kan seperti itu. Ya. Kemudian qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub As-Sikhtiyani qala li Sa'id bin Jubair ghairu sa'ilihi wa la dzakiran lahu syai'an, kata beliau, la tujalis fulanan wa sammahu aidan faqala innahu kana yara hadzal ra'ya. Kemudian kata Sa'id ibn Jubair, ya, insyaallah kita bacakan daripada akidah beliau Sa'id ibn Jubair, ya, saya insyaallah taala bi'aunillah. Kata beliau, jangan kamu itu bermajelis atau duduk-duduk dengan, ya, orang-orang yang menyimpang. Dalam kasus ini yaitu tadi, orang Murji'ah tadi, ya, yang disebut sebagai siapa? Tolak ibn Habib. La tujalisu fulanan wa sammahu aidon, yang dinamakan tadi, ya, Tolak ibn
ibn Habib. Faqala innahu kana yara hadzal ra'ya. Karena dia itu ya memandang terhadap suatu perkara, suatu urusan yaitu permasalahan ini dari apa yang dia tanyakan itu dari suatu ayat di dalam Al-Qur'an, itu dia berdasarkan ra'yu, berdasarkan pendapatnya sendiri. Berdasarkan ra'yu bukan pendapat dari para ulama, bukan. Ya. Kita lihat pada catatan kaki. Rawahu Ahmad di dalam kitab Al-Iman, Imam Ahmad bin Hanbal wa Abdullah bin Ahmad dan juga anak beliau daripada Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Sunnah wa fihi at-tasri bismihi wa annahu Tolak bin Habib. Jadi nama yang benar itu adalah Tolak bin Habib ya, bukan Ismail, tapi Tolak bin Habib. Ya, seorang Murji'ah yang datang kepada siapa tadi? Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ya, pura-pura nanya ya terkait ayat di dalam Al-Qur'an, pura-pura nanya dia. Tapi karena para ulama salaf itu dia berjalan di atas basiroh, ya, pandangannya tajam dan luas seperti itu, ya, wali-wali Allah, jadi tahu ini orang ya nggak bener nanya pura-pura nanya kan seperti itu, udah mending nggak usah, ya, atau dipukul. Ulama lain itu lebih keras lagi, dipukul langsung, dipukul atau diusir keluar kan seperti itu. Ya, orang kalau udah zindik kafir itu nggak perlu lagi, sudah diketahui dia zindik kafir, sudah biarin. Kalau dia nggak mau taubat ya sudah, kan gitu. Nggak perlu diajak diskusi, ya dialog apa dan sebagainya, nggak usah. Orang kafir. Kemudian wal hadisu fi mujanabatil ahwa'i kasirun. Kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dia mengatakan hadis-hadis dan dalil-dalil yang menyertai daripada penjelasan untuk ya menjauhi eh, berkawan ataupun bermajelis dengan para ahlul bidah ini itu sangatlah banyak, kasir kata beliau. Walakinna innama qasadna fi kitabina lihaula'i khassah. Ya fi kitabina lihaula'i khassah. Tapi kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dia mengatakan akan tetapi hanyalah kami ini ya menyimpulkan secara ringkas saja di dalam kitab kami ini, yaitu kitab Al-Iman, terkait mereka ini lihaula'il murji'ah maksudnya, secara khusus gitu. Karena keterbatasan dan yang lainnya sehingga tidak bisa menampilkan berbagai macam dalil yang banyak. Tapi kata beliau banyak dalilnya tentang ya mujanabatu ya ahli ahwa seperti itu, untuk meninggalkan berkawan ataupun bermajelis dengan ahlul bidah. Itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Tapi karena kesempatan yang sedikit ini, kata beliau, dicukupkan dengan secara ringkas saja, menyebutkan dalilnya di sini secara ringkas dari perkataan para ulama seluruhnya. Dan beliau tutup dengan wa ala misli hadzal qaul kana Sufyan wal Auza'i wa Malik bin Anas ya wa man ba'dahum min arbabil ilmi wa ahlas sunnah alladzina kanu masabihal ardi wa a'immatal ilmi fi dahrihim min ahli al-Iraq wal Hijaz wasyam wa ghairiha zarain ya zarin ala ahli al-bida'i kulliha wa yarawna al-imana qawlan wa amalan. Tayyib. Kata beliau, barakallahu fikum, ya, beliau akhiri di dalam bab ini ya, dan ya pendapat-pendapat terhadap Murji'ah pada bab ini itu diantaranya adalah perkataan para ulama semua ini. Ulama antum harus kenal. Ya, Sufyan As-Sauri, Al-Auza'i, Malik ibn Anas dan setiap siapa saja yang datang setelah mereka dari kalangan min arbabil ilmi, para pembesar daripada ilmu, wa ahli sunnati alladzina kanu masabihal ardi, dari kalangan ahlu sunnah yang mereka itu adalah apa? Lentera ilmu. Ya, lentera ilmu di muka bumi ini. Wa a'immatal ilm, pemimpin imamnya ilmu, fi dahrihim, di masa mereka. Ya, min ahlil Iraqi wal Hijaz wasyam, disebutkan dari berbagai macam negara dan wilayah, dari Hijaz, dari Irak, dari Syam dan selainnya, ya, yang mereka itu zarina ala ahlil bidai kulliha, membantai habis ahlul bidai wad dalal. Iya. Iya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sikapnya keras sekali kepada ahlul bidah. Gak bernafas ahlul bidah, ya, di hadapan mereka itu gak berani menampakkan diri. Apalagi kurun masa 23 Hijriah, 200-300, ya. Gak berani mereka menampakkan diri. Ya, cuma di masa sekarang saja antum akan dapati
agamanya orang-orang mutaakhirin, bukan agama Islam ya. Ya, agama orang-orang mutaakhirin itu ya rusak berantakan, subhanallah. Pegang teguh ya. Alaika bi sunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyyin ya, wa qaddu 'alaiha bin nawajis. Atau kata al-Imam Auza'i ya, alaika bi asari minas salaf wa in rafadakan nas ya, wa qaddu 'alaiha bin nawajis. Wajib berpegang teguh kepada asar, Al-Qur'an, sunnah dan asar ya, walaupun manusia seluruhnya menelantarkan Anda, tidak ada yang berpendapat dengan pendapatnya Anda. Wa in kunta wahdak anta fil jamaah, anta 'alal jamaah. Ya, walaupun engkau sendiri, engkau berada di atas jamaah, al-jamaah, ya, tuwafiq 'alal haq, berkesesuaian dengan kebenaran, ya. Alladzi jaa'a ya minal Qur'ani was sunnah, ya, yang datang daripada Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Yakfi insyaallah, mencukupi untuk antum. Ya. Waqadu alaihi bin nawajis. Gigit dengan gigi geraham. Al-Quran, Sunnah, Asar, gigit dengan gigi geraham. Ya. Wa in ara rijal. Jangan engkau melihat kepada berbagai macam pendapat-pendapat orang-orang belakangan. Jangan. Didengar, dilihat, dibaca, ditoleh. Tanam kerasa jijik kepada mereka. Seperti itu. Ya, mereka itu najis. Seperti itu. Karena mereka, para ulama ahlu sunnah tadi, yang disebutkan nama-nama mereka, Sufyan as-Sawri, Al-Auza'i, Malik ibn Anas, dan setiap siapa saja yang bersama mereka ila man rahimallah, ya, barakallahu fikum, mereka adalah ahlul ilm, para ulama ahlul ilm, pusatnya ilmu, seperti itu. Ya, arbabil ilm, ahlu sunnah, ya, lenteranya umat ini, lenteranya di muka bumi, pelita di tengah-tengah, cahaya di tengah-tengah muka bumi, ya, pemimpin daripada ilmu, sebutkan sifat mereka. Kemudian disebutkan mereka datang dari berbagai macam wilayah dan negara, dari Irak, dari Hijaz, dari Syam, ya. Mereka adalah orang-orang yang keras membantai habis ya ahlul bid'ah wad dhalal bil ilm ya, atau bis saif ya, bil ilm wa bis saif, dengan pedang dan juga dengan ilmu, dengan hujjah, dengan argumen ya. Mereka memandang bahwasanya yarawunal imana, iman itu ada, mereka memandang bahwasanya keimanan itu adalah qaulan, ucapan dan juga keyakinan, wa amalan, serta amalan anggota badan, amalan perbuatan, seperti itu. Taib. Jadi ini dia pelajaran kita pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, terkait dari kitab Al-Iman Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wallahul muwaffiq. Ilahuna wallahu musta'an tuklan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan.